PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Maka lenyaplah nama Tegal Paku Jajar, berganti nama menjadi Pakuan Pajajaran. Itulah ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru, ciptaan Prabu Siliwangi. Sampurasun. Rampes. Kau Ranggabeni? Maafkan saya. Saya telah mengganggu tuanku yang sedang berhandai-handai diseram di belakang istana ini. Tidak apa, Rangga. Silakan duduk. Terima kasih, tuanku. Pesan apa yang kau bawa dari Prabu Siliwangi? Memang menyerupai sebuah pesan. Akan tetapi yang tepat saya kira sebuah pelajaran. Pelajaran? Pelajaran ilmu pertanian. Kerajaan Madangkara bukan kerajaan laut yang menjadikan hasil laut menjadi tulang punggung kemakmuran rakyat. Tapi kerajaan Madangkara adalah kerajaan darat yang menjadikan hasil pertanian sebagai tulang punggung kemakmuran rakyat. Kerajaanku ini jauh dari laut, Rangga. Iya, tuanku. Jadi aku tidak punya penghasilan dari laut, baik berupa hasil tangkapan ikan maupun hasil dari perniagaan laut. Maka aku bersandar kepada kekuatan pertanian. Dan tuanku bersama rakyat Madangkara secara sungguh-sungguh menggarap pertanian itu. Tak henti-hentinya, terus-menerus dari waktu ke waktu berusaha meningkatkan mutu pertanian, mencipta dan mencipta tanpa kenal lelah, sehingga berhasil menciptakan beberapa jenis bibit padi yang paling baik, menciptakan beberapa jenis pupuk, dan menciptakan beberapa jenis ramuan obat anti hama, musuh tanaman padi, dan hasil pertanian lainnya, sehingga hasilnya sangat mengagumkan. Hasil pertanian berlimpah-limpah, melebihi kebutuhan rakyat Madangkara, sehingga bisa dijual ke kerajaan-kerajaan lain. Dan hal itulah yang mendorong kerajaan-kerajaan lain mengirimkan ahli pertaniannya ke sini untuk belajar ilmu pertanian di Madangkara, termasuk saya. Jadi itulah sebabnya kau berkunjung ke sini? Bila mana tuanku tidak keberatan? Tidak ada perkataan keberatan pada diriku, Rangga. Bahkan sebaliknya, aku gembira. Sebab kau sudah tahu bagaimana watakku. Setiap aku berhasil menciptakan ilmu kadikjayaan baru, selalu aku sebarluaskan agar bisa dipelajari oleh semua orang. Begitu pula dalam bidang keahlianku yang lain, yaitu pertanian. Iya, tuanku. Aku akan selalu memberikan cara-cara bertani yang baik kepada siapa saja yang berkeinginan meningkatkan mutu pertanian. Benar, tuanku. Pertanian padi ada dua macam, Rangga. Iya, tuanku. Pertanian sawah dan pertanian huma. Nah, Pajajaran mengambil yang mana? Kami akan menitik beratkan kepada pertanian sawah. Namun tidak melarang jika sebagian penduduk ada yang bertani huma. Kalau begitu syaratnya hanya satu, yaitu air. Air? Bertani padi secara huma tidak membutuhkan air yang amat sangat, sebab cukup dengan menadah air hujan. Tapi bertani padi secara sawah, maka air merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya, tuanku. Buatlah sebuah tata cara pengaturan air yang paling baik, yang dapat memberikan air yang cukup bagi seluruh tanaman padi yang ada di Pajajaran. Kerajaan Madangkara hanya punya sebuah sungai yang tidak begitu besar, yaitu Sungai Kayakas. Tapi karena sungai itu diatur dengan baik, maka sawah-sawah yang ada di Madangkara sampai ke pelosok-pelosok tidak pernah kekurangan air. Apalagi Pajajaran yang memiliki dua buah sungai yang besar, yaitu Sungai Haliwung dan Sungai Sadane. Iya. Tentu akan lebih hebat hasil pertaniannya. Terima kasih, tuanku. Pikiran saya sudah terbuka. Petunjuk tuanku yang singkat telah membuka pikiran saya. Terima kasih atas keluhuran budi tuanku. Sekarang juga saya akan kembali ke Pajajaran. Selamat jalan, Ranggabeni.
dan selamat bekerja. Kakang Brahma. Mantiri. Barusan saya melihat Ranggaweni keluar dari gerbang keraton menunggang kuda. Apakah dia habis berkunjung kepada Kakang? Iya, dia minta sedikit petunjuk tentang pertanian. Rupanya Pajajaran mau mewujudkan penghasilan ganda. Maksudmu? Usaha laut dan usaha darat. Itu karena mereka punya laut? Iya. Setelah mereka berhasil menguasai 2 buah sungai yang besar itu, disusul dengan pembuatan beberapa bandar pelabuhan yang tembus sampai laut utara. Kemudian sekarang mengalihkan perhatian ke pertanian. Ya, hal itulah salah satu sebab mengapa Prabu Siliwangi memindahkan pusat kerajaan Pajajaran dari Kawali ke Tegal Pakujajar. Sebab di Kawali tidak ada laut, sedangkan di Tegal Pakujajar ada. Iya. Dinda Harun. Iya, Kanda. Maaf, terpaksa Kanda pergi lagi. Tapi kali ini hanya sebentar, paling lama 3 hari. Sekedar menengok Pajajaran. Tidak enak sama Prabu Siliwangi yang sedang repot membuat bendungan raksasa. Benar, Kanda. Waktu Kanda pergi ke Borobudur, Ranggaweni datang ke sini. Mungkin maksudnya akan memberi kabar, sekalian mohon petunjuk tentang pembuatan bendungan raksasa itu. Bila demikian, baiklah. Aku segera berangkat. Baik, Kanda. Ki Angga! Nah, Ulubalang, cepat kemari. Siaga. Bagaimana? Apakah bantuan tenaga buruh pekerja dari Japura dan Ajung Kidul sudah datang? Sudah, Ki. Bahkan kerajaan Saptarema mengirimkan 1000 pekerja. Bagus. Sambut mereka dengan baik. Dan tempatkan pada lahan pekerjaan yang pantas untuk mereka kerjakan. Baik, Ki Ranggaweni. Saya mohon diri segera kembali ke bendungan. Ranggaweni. Tuanku Brahma. Tuanku tiba-tiba sudah berada di belakang saya. Sudah saya duga tuanku akan segera datang. Apa kabar? Beginilah tuanku. Pajajaran sedang berjuang memperbaiki nasibnya. Maka kami pun selalu sibuk untuk sebuah cita-cita yang luhur. Bagus. Begitulah memang seharusnya. Bekerja dan bekerja tanpa kenal lelah. Sebab hanya dengan kerja keras kita akan mengenyam hidup bahagia dan sejahtera. Benar, tuanku. Lalu bagaimana dengan hasil muhibah tuanku ke wilayah Wetan bagian tengah? Kabarnya di sana terjadi pengulangan peristiwa lama. Kalau dipikir-pikir, memang lucu. Dinasti Sailendra yang pernah jaya pada ratusan tahun yang silam tiba-tiba muncul kembali ke permukaan zaman. Bermula dengan timbulnya ketegangan pada beberapa kelompok masyarakat. Iya, mereka bersih tegang, merasa paling berhak menyandang gelar darah keturunan Sailendra, dan merasa paling berhak atas wilayah bekas kerajaan Mataram. Muncul sekelompok penjahat yang memanfaatkan keadaan, memancing ikan di air keruh. Benar. Kelompok penjahat ini rupanya yang paling siap, sehingga mereka berhasil menjadi penguasa baru dengan dalih keturunan dinasti Sailendra yang paling kuat, karena dari garis keturunan Balaputra Dewa. Tapi sekarang sudah aman. Keadaan sudah pulih kembali. Dan komplotan penjahat itu sudah ditumpas. Iya. Itu sebagai cermin buat mereka. Bahwa bertentangan antara satu sama lain akan selalu dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Iya. Lalu bagaimana dengan bendungan raksasa itu? Marilah kita ke kamar sebelah. Melihat gambar peta bendungan raksasa itu. Saya akan menjelaskannya kepada tuanku. Iya. Inilah gambar peta bendungan itu, tuanku. Dan yang ini, bangunan kecil yang dibuat dari tanah liat ini adalah bentuk asli bendungan raksasa itu dalam ukuran kecil. Wah, melihat gambar petanya saja dan bentuk aslinya dalam ukuran kecil ini, aku sudah bisa membayangkan betapa besar, luas, dan megahnya bendungan raksasa itu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Iya, sepanjang inilah bendungan itu. Bukan main. Dari babakan pilar sampai ke bantar pete. Panjang,
Sungguh panjang sekali. Luasnya ini. Ini Sempur. Dan ini Sukasari. Jadi luasnya bendungan raksasa itu dari mulai lembah Sempur sampai tanjakan Sukasari. Luas sekali. Jadi bendungan raksasa itu meliputi Babakan Pilar, Bantar Pote, Sempur, dan Sukasari. Iya. Lalu ini apa? Seperti gambar candi. Benar, Tuanku. Ini candi. Candi ini letaknya pada ketinggian di ujung hulu bendungan. Nama tempat ini adalah Pamoyanan. Pamoyanan? Benar. Di desa Pamoyanan inilah nantinya akan dibuat sebuah candi yang megah sebagai tempat upacara besar. Iya. Sekarang marilah kita meninjau ke tempat pekerjaan bendungan raksasa itu, Tuanku. Iya. Itulah bendungan raksasa itu yang luas dan memanjang. Bukan main. Ribuan manusia bekerja mengangkat batu, mencangkul membongkar tanah. Suara ribuan linggis membongkar batu-batuan. Ribuan suara cangkul meratakan tanah. Ribuan gergaji menebang pepohonan. Puluhan mandor berteriak-teriak mengatur buruh pekerja. Suara berpuluh-puluh lesung. Kaum wanita giat menumbuk padi dan menanak nasi untuk makanan bagi ribuan pekerja. Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan dari sebuah pekerjaan raksasa. Mungkin Tuanku sama dengan saya. Bila melihat kesibukan para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu, teringat waktu Tuanku membuat pekerjaan raksasa, membuat pasanggerahan keramat. Iya, benar. Tapi pembuatan bendungan raksasa ini 2 kali lipat lebih menakjubkan. Ini semua gagasan Prabu Siliwangi. Sejak lama beliau memimpikan sebuah bendungan raksasa yang bisa mengairi sawah yang luasnya selaksa tumbak. Iya. Dalam bidang pertanian, aku menyerah kalah kepada Prabu Siliwangi. Beliau memiliki pikiran yang cemerlang tentang meningkatkan penghasilan padi. Namun kami akan tetap mohon kepada Tuanku untuk memberikan petunjuknya, sebab Tuanku terkenal sebagai ahli pertanian. Bukan petunjuk, tapi sekedar sumbangan pikiran. Aku bersedia. Apapun namanya, sepatah dua patah kata dari sabda Raja Agung Madangkara merupakan bimbingan yang tak ternilai harganya bagi kami. Sulit rasanya mencari kelemahan dari pekerjaan raksasa ini. Prabu Siliwangi sangat gemilang, sangat sempurna dalam perencanaan dan pelaksanaan bendungan raksasa ini. Aku jadi merasa kecil melihat kemampuan Prabu Siliwangi yang tiada taranya itu. Tuanku terlalu merendahkan diri. Aku berkata sejujurnya, Ranggaweni. Aku sangat kagum, benar-benar kagum. Terima kasih, Tuanku. Mudah-mudahan apa yang sedang kami perbuat ini, yang menurut kami adalah sebuah cita-cita luhur yang terdorong oleh rasa tanggung jawab, ingin membuat rakyat Pajajaran hidup bahagia dan sejahtera, mendapat restu dari Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Iya. Bentar. Ibunda. Hai, Bentar. Kau mau kemana, nak? Mau ke keraton, Ibunda. Bentar. Kenapa kau sampai hati membohongi Ibunda? Kau mau mencari Lasmini, bukan? Iya, Ibunda. Ibunda, maafkan saya. Saya tidak bisa melupakan Lasmini. Anakku, kenapa kau harus mencari Lasmini? Tidak adakah gadis lain yang dapat merebut hatimu, nak? Ibunda, lupakanlah segala perkara yang amat menjurus seperti itu. Ingatlah, Ibunda. Saat ini, Bibi Mantili sedang mengejar-ngejar Lasmini. Saya tidak mau terjadi musibah di antara mereka. Saya akan melerai mereka. Dengan melerai pertikaian antara Mantili dan Lasmini, dalam pandangan Mantili, kau membela Lasmini. Saya akan menjelaskannya pada Bibi Mantili. Bentar, perbuatan Lasmini itu tidak baik, nak.
bahkan tidak terpuji. Merebut suami orang, apakah baik bagi seorang perempuan? Saya menangkap ada sesuatu yang tidak wajar dalam perkara ini. Kau berdalih, Bentar, karena kau ingin melindungi Lasmini. Tidak, Ibunda. Yang salah tetap harus dihukum. Dan Lasmini patut dihukum. Tapi kalau Bibi Mantili yang menghukumnya, Bibi Mantili terlalu kejam. Apalagi Bibi Mantili memang amat benci pada Lasmini. Bentar, anakku. Kau memang tampan, nak. Pandai. Ibunda ingin kau mendapatkan seorang istri yang baik. Lasmini tidak akan bisa menjadi istri yang baik bagimu, nak. Ibunda, maafkan saya. Oh, Bentar, anakku. Aku berjanji dengan Lasmini akan bertemu di sini. Oh ya? Dan dia sedang bertarung. Bertarung? Dengan siapa? Dengan Mantili. Wah, saya ingin melihatnya. Di mana dia? Itu, di balik bukit yang sana itu. Saya akan ke sana. Aku juga. Iya, bagus. Mantili, terus terang aku kagum kepadamu. Aku sama sekali tidak menduga kalau kau ternyata seorang pendekar pedang yang paling dikjaya. Yang bukan hanya ahli bermain pedang, melainkan berhasil melebur mukjizat dari kedua pedang pusaka itu. Terpaksa, dengan sangat terpaksa, aku harus menundukkan kau dengan gabungan ketiga ilmu tersebut. Terimalah ilmu cipta dewa. Ilmu durjana apalagi yang akan kau pergunakan, Lasmini? Kalau kau bisa melebur intisari dari mukjizat pedang setan dan pedang perak, maka aku pun bisa melebur intisari dari mukjizat ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Ternyata kau pembual nomor 1. Tapi tak apalah. Aku tahu kebenaran dari kata-kata seorang pembual seperti kau. Baik, mari kita buktikan. Aku mendengar suara yang mengerikan. Bulu rumahku berdiri. Aku merinding. Ilmu durjana apalagi yang dipergunakan si Lasmini itu? Tak ada lain lagi pertahananku selain menyilangkan kedua pedang ini. Mantili roboh, terkapar di tanah. Kedua pedangnya, pedang setan dan pedang perak, lepas dari tangannya terlempar ke udara. Waduh, Lasmini terlalu kejam. Dia benar-benar berniat membunuh Mantili. Mantili, akhirnya kau roboh. Aku bisa mengalahkan peleburan pedang setan dan pedang perak. Kedua pedang mukjizat itu terlempar jauh sekali entah jatuh di mana. Dan kau terkapar, tergeletak, membujur kaku di atas tanah. Bibi Lasmini! Bibi Lasmini, kau kejam. Kau membunuh Bibi Mantili. Tidak Raden Bentar. Bibi Mantili, Bibi. Bentar, Mantili tidak tewas. Dia hanya pingsan dan terluka dalam. Bibi Lasmini, kenapa kau berbuat begitu? Bibi Mantili pelindung saya, pengasuh saya, selalu memperhatikan saya. Kenapa kau sampai hati mencelakai Bibi Mantili? Bentar, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, saya selalu membela nama Bibi Lasmini. Kalau semua orang keraton Madangkara menjelek-jelekan Bibi Lasmini, akulah yang sekuat tenaga membela namamu. Lalu kenapa kau berbuat kejam? Tidakkah setiap persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik? Bibi Lasmini, aku kecewa. Orang yang selama ini aku sukai ternyata sampai hati melukai hatiku sendiri. Kalau begitu, Bibi Lasmini tidak sayang terhadap saya. Bibi Lasmini hanya manis di bibir saja. Bentar, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Bibi Mantili, mari kita pulang.
Tubuhmu amat dingin, kaku, dan napasmu lemah sekali. Marilah aku gendong. Bentar. Biarlah aku yang menggendong Mantili. Tidak, kau pergilah. Tinggalkan aku. Bentar. Kau mengusir aku? Aku tidak mengusirmu. Tapi jangan sentuh Bibi Mantili. Kau terlalu kejam. Kau tega. Kau tidak punya perasaan. Bibi Mantili, kasihan kau. Kau terluka dalam sangat parah. Mari aku gendong. Hop. Ya. Bentar. Tunggu. Jangan sentuh aku. Pergilah kemana kau suka. Bentar. Maafkan aku. Maafkan aku. Bagaimana ini? Jadinya kok begini? Jamali terduduk, dia berduka. Begitu pula Lasmini duduk dengan lunglai sambil menangis. Raden Bentar, dia hatinya terluka. Kau ini ada-ada saja, Lasmini. Anak kecil masih bau kencur begitu, kau risaukan. Apa-apaan kau ini? Apakah otakmu sudah tidak waras mencintai anak kecil? Berkacalah, Lasmini. Meskipun kau cantik dan menggairahkan, tapi kau sudah tua. Memang belum tua sekali, tapi bila dibandingkan dengan Bentar, berbeda jauh. Dia memanggil kau saja dengan sebutan Bibi. Nah, apakah kau tidak sadar itu, Lasmini? Iya, aku sadar. Aku tidak sebanding dengan Bentar. Dan juga aku tahu, aku tidak mencintai Bentar. Tapi, entah mengapa, aku tidak berdaya bila berhadapan dengan dia. Aku luluh. Aku bersimpuh bila menatap matanya. Pandangan matanya bisa menundukkan diriku. Aku pasrah kepadanya. Itu namanya cinta, Lasmini. Belum tentu. Belum tentu itu suatu ungkapan rasa cinta. Tapi juga, aku tidak tahu apa namanya. Cinta yang tidak wajar barangkali. Kau jangan asal bicara, Raksa Dewa. Aku robek mulut kau. Coba saja pikir. Secara akal sehat, kau tidak sepantasnya mencintai Raden Bentar. Begitu pula dengan dia. Kalau Raden Bentar juga mencintai kau, wah, bisa kacau. Entahlah, aku jadi bingung ini. Aku harus pergi ke Banangkara. Menyerahkan diri. Jangan. Bisa berbahaya. Saat ini di Madangkara sedang berduka. Melihat Mantili dalam keadaan yang amat menyedihkan seperti itu. Jago-jago Madangkara pasti murka. Kalau datang, sama dengan bunuh diri, Lasmini. Untung Mantili tidak mati. Kalau dia mati, ya, aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ya, di balik ini semua, Mantili harus diakui hebat sekali. Panembahan Pasupati saja tewas digempur oleh ilmu cipta dewa, tapi Mantili tidak. Tapi saat ini dia berada di ambang kematian. Kalau tidak diobati oleh seorang yang ahli, besok atau lusa, Mantili akan mati. Iya. Lebih baik kita pulang ke Gunung Lawu. Tenangkan hatimu di sana. Mudah-mudahan kau bisa melupakan Bentar. Iya. Ya, aku akan baringkan Bibi Mantili di lantai gua ini. Kebetulan ada tonjolan batu yang datar. Di situ akan aku baringkan Bibi Mantili. Hup. Ya. Ya. Bibi Mantili sudah terbaring. Sekarang aku harus membongkar keranjang pakaian untuk mencari pakaian kering buat menyelimuti tubuh Bibi Mantili. Kau kedinginan, Bu? Ya, kita semua sama, kedinginan. Jangan takut. Nanti aku akan menyalakan api unggun. Tapi di dalam gua ini tidak ada ranting-ranting yang kering. Gampang. Pohon-pohon kecil yang tumbuh pada dinding gua ini cukup kering. Bisa dijadikan api unggun.
Ada api unggun, meskipun kecil, sudah cukup untuk menghangatkan badan. Bagus. Memang itulah seharusnya. Oh, siapa itu? Aku gembira melihat keuletanmu. Suaranya kedengaran, tapi orangnya tidak kelihatan. Siapa yang bicara itu? Apakah hantu penunggu gua ini? Atau jin, siluman, dan... Aku gembira melihat keuletanmu. Suara itu rasanya aku kenal. Aku gembira melihat keuletanmu. Hah? Itu suara Ayahanda Brahma. Ayahanda! Ayahanda Brahma! Jangan mempermainkan saya. Perlihatkan wujud Ayahanda. Wis, jangan berteriak-teriak di dalam goa. Ayahanda Brahma! Ayahanda pasti sudah lama berada dalam gua ini, tapi bersembunyi. Iya, aku memang sengaja menunggu kau di sini. Ayahanda mempermainkan saya. Kalau belum apa-apa aku sudah muncul. Kau pasti manja. Semua apa yang kau kerjakan mesti minta dibantu. Nah, aku senang melihat kau sudah bisa mengatasi segala kesulitan. Bagaimana caranya membawa orang sakit di atas punggung kuda, menaikkannya dan menurunkannya. Kemudian kau jalan kaki sambil menuntun kuda, menuruni jalanan yang curam dan licin di bawah siraman hujan lebat. Semuanya itu kau lakukan dengan benar. Tapi saya sangat sedih melihat Bibi Mantili keadaannya begitu rupa. Bisakah Ayahanda mengobatinya? Mari kita lihat. Aku akan memeriksa keadaan Mantili. Baik, Ayahanda. Parah sekali. Bagaimana, Ayahanda? Keadaannya sangat parah, Bentar. Bisakah disembuhkan? Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Ayahanda benar. Tapi tergantung sakitnya, bukan? Ada kalanya kita harus mencari obatnya bertahun-tahun. Sebab obatnya belum ada, karena penyakitnya penyakit langka. Kau benar. Tapi mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Saya yakin, sebab Ayahanda seorang yang mumpuni. Nah, benahilah gua ini. Sebab mungkin kita akan tinggal di sini berhari-hari sampai Mantili sembuh. Baik, Ayahanda. Kasihan Bibi Mantili, Ayahanda. 7 hari 7 malam tidur terus. Mukanya pucat, tubuhnya dingin dan kaku. Besok pagi dia akan bangun. Oh, benarkah, Ayahanda? Iya, bersamaan dengan matahari terbit, bibimu akan bangun. Sebab semua luka-luka dalamnya yang paling parah sudah sembuh sama sekali. Hore! Bibi Mantili sembuh! Bentar. Kenapa kau menolong Mantili? Loh, kenapa Ayahanda bertanya begitu? Sebab selama ini kau selalu membela Lasmini. Bahkan sampai hati bertengkar dengan Mantili. Karena kau tidak suka Mantili menjelek-jelekan Lasmini. Saya memang suka kepada Lasmini, Ayahanda. Tapi tidak suka dan tidak setuju sama sekali dengan tindakannya menantang Bibi Mantili. Maka saya berpihak kepada Bibi Mantili. Apakah kau anggap benar tindakan bibimu Mantili itu? Ya, sebenarnya Bibi Mantili juga salah menerima tantangan Lasmini. Tapi kalau ditimbang mana yang berat dan mana yang salah, Lasmini yang salahnya lebih berat. Sebab menantang Bibi Mantili dengan cara yang terselubung. Maksudmu? Lasmini mengganggu Tumenggung Jamali. Ya, kau benar. Seharusnya tidak demikian. Kalau memang hanya untuk menjajal ilmu kesaktian, bertarung saja terang-terangan. Seperti dulu Taji Barnas si pedang perak. Menantang Bibi Mantili secara terang-terangan. Bertarung di tempat terbuka, ditonton orang banyak. Lalu sekarang bagaimana? Kau berbalik jadi benci kepada Lasmini? Ayahanda, saya tidak pernah benci kepada siapapun juga kepada Lasmini. Saya hanya mengutarakan sikap saya yang tidak setuju kepada perbuatannya. Saya mengajukan protes pada Lasmini. Hanya itu, lain tidak. Terserah kepada dia. Dengan sikap dan pemikiran yang bagaimana, Lasmini akan menanggapi protes saya itu. Iya, sikapmu sudah benar, Bentar. Aku kagum dengan jalan pikiranmu di dalam menentukan sikap. Semua orang-orang Madangkara, dari tukang kebun, pelayan istana, emban dan dayang, sampai para pejabat tinggi, bahkan sampai Patih Gotawa. Semuanya membenci Lasmini dan memperingatkan saya agar tidak berhubungan dengan Lasmini.
Tapi justru tokoh yang paling penting di Madangkara, yaitu Raja Agung Madangkara, yang bahkan ayah saya, Ayahanda Brahma Kumbara, tidak pernah mengutik-utik persoalan itu. Seakan-akan Ayahanda menyatakan sikap tidak keberatan jika saya berhubungan dengan Lasmini. Mengapa begitu, Ayahanda Brahma? Kau mendesak aku, Bentar? Tidak, Ayahanda. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan saya itu tidak perlu dijawab sekarang. Nanti saja, bila Ayahanda sudah menetapkan saat untuk menjawabnya. Saya siap sedia untuk mendengarkannya. Iya. Kau benar. Tidak sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Badanku pegal-pegal. Di mana ini? Di tempat apa? Selamat pagi, Bibi Mantili. Bentar. Saya gembira sekali. Bibi sudah sembuh. Sembuh? Apakah aku sakit? Sakit apa? Iya, aku ingat. Aku bertarung dengan Lasmini. Pedang setan dan pedang perak terlempar, dan aku roboh. Lalu ini goa. Benar, Bibi. Ini sebuah goa. Kenapa aku tidak mati? Dan kenapa ada di dalam goa ini? Dan mana Lasmini? Mana dia? Ayo, kita bertarung lagi.